Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini renungan kita diambil dari Keluaran ayat 18 ayat 13 sampai 27. Tapi sebelumnya seperti biasa kita membaca artikelnya terlebih dahulu. Judul artikelnya adalah Butuh Topangan Orang Lain. Waktu itu seluruh perkara yang terjadi di tengah-tengah Israel, Musalah yang dianggap paling mampu menyelesaikannya. Persoalan muncul ketika deretan panjang orang-orang Israel berdiri untuk menanti menghadap Tuhan. Tubuh siapa yang tidak lelah jika setiap hari melakukan hal yang seperti itu? Musa lelah, begitu pula dengan orang-orang Israel. Yitro melihat bahwa hal itu sungguh tidak baik. Yitro pun memberi solusi. Yitro menasihatkan bahwa cukuplah bagi Musa untuk mewakili persoalan orang-orang Israel itu kepada Allah. Musa harus berani mendelegasikan tugas-tugasnya itu kepada orang lain. Musa harus memilih orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, yang benci kepada suap, dan menempatkan mereka menjadi pemimpin 100 orang, 50 orang, pemimpin 10 orang. Setiap perkara-perkara kecil mereka lah yang bisa menyelesaikannya, sementara Musa menyelesaikan perkara-perkara yang besar. Dengan demikian, Musa tidak akan lagi merasa lelah, persoalan lebih cepat selesai, dan rakyat pun merasa puas. Dari kisah itu kita belajar tentang pentingnya sebuah tim kerja dalam sebuah pelayanan rohani. Seorang pemimpin harus berani mendelegasikan dan berbagi tugas dengan anggotanya dan setiap anggota tim menyadari wewenang dan tanggung jawabnya yang harus dikerjakan. Ya, kita butuh topangan orang lain agar pekerjaan Tuhan dapat diselesaikan dengan efisien dan baik. Kerjasama yang baik tidak saja meringankan beban tugas, namun juga membuat tubuh tidak lelah. Untuk sebuah pekerjaan Tuhan yang besar, kita butuh tim kerja yang kompak untuk menyelesaikannya. Jadi kita sekarang lagi membahas tentang Keluaran 18 ayat 13 sampai 27 ya. Kita baca ayatnya ya. Judulnya di sini adalah pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa Yitro ya maksudnya ya, melihat segala yang dilakukannya pada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan pada bangsa itu? Mengapa engkau seorang diri saja yang duduk, sedangkan seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Saudara, kita sebelum baca keseluruhannya kita lihat satu-satu ya. Jadi selama ini Musa itu mengadili bangsa ini. Bangsa ini maksudnya bangsa Israel ya. Aja info aja, bangsa Israel itu yang dipimpin keluar dari Mesir itu laki-lakinya saja jumlahnya 600.000. Ya. Kalau misalkan itu menikah semua ya 1.200.000. Belum yang anak-anaknya gitu ya. Pasti banyak sekali nih ya. Orangnya banyak sekali. Itu beberapa penafsir mengatakan mungkin 2 jutaan yang dipimpin. Nah, bayangkan kalau misalnya 2 juta orang masalah. Itu susah sekali ya. Apalagi kalau misalkan memimpin orang 2 juta dengan segala omelan, kepala yang berbeda-beda, maunya beda-beda, wah susah sekali. Nah tapi satu hal yang sisi baiknya tuh gini ya. Ketika mertua Musa tuh tanya, apa yang kau lakukan di sini? Gitu ya. Terus Musa itu jawab mertuanya ayat 15. Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Bagus ya. Jadi bangsa ini kalau ada perkara selalu bertanya, Tuhan kira-kira maunya apa dalam perkara ini. Wah ini bagus ini. Bagus sekali. Ya. Daripada tidak peduli. Jadi ada masalah, gak peduli Tuhan punya cara A atau B gak ngurus. Pokoknya masalahnya selesai. Wah misalnya kayak gini enggak tanya Tuhan dulu caranya seperti apa, susah ya. Jadi bangsa ini memang melibatkan Tuhan di dalam segala permasalahan yang dihadapi. Setidaknya pada saat ini ya. Kemudian Musa menjelaskan lagi. Apabila ada perkara di antara mereka, pasti permasalahannya, dan mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara seorang dan yang lain. Jadi ini satu-satu ya, ini kayak pengadilan drive-thru gitu ya maksudnya ya.
Jadi orang diadili sambil lewat, sambil nunggu antrian panjang. Desa bayangan ya, kita jangan membayangkan 2 juta orang setiap hari bermasalah ya. Ya pasti mungkin cuma berapa persen dari 2 juta itu yang bermasalah ya. Tapi kalau berapa persen saja, 1% aja sudah lumayan banyak ini ya. Tidak mungkin diselesaikan dalam 1 hari, bisa berhari-hari. Terus lagi pula, ini ayat 16 ya. Aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Jadi memang Musa ini dikasih tanggung jawab oleh Tuhan. Itu bangsa Israel keluar daripada Mesir. Sehingga segala permasalahan daripada bangsa Israel itu adalah dibawa under tanggung jawab, under responsibility daripada Musa. Ya, ini penting sekali. Dan dari sini kalau dari sisi Musa, ini kita lihat Musa ini orangnya tanggung jawab. Ya, dia tidak membiarkan misalkan ada orang bermasalah, yowes ben lah, biar no. Saya sudah capek ini tiap hari dengerno omelan-omelan tok wis pusing, you know. Tapi enggak loh. Musa dengan telaten bukan ngadiri ya, menghakimi atau memberikan keputusan atau memberitahukan ketetapan Tuhan itu seperti apa. Ya. Nah, jadi ayat 17 terus mertua Musa waktu lihat ini ngomong, tak baik seperti yang kau lakukan itu. Ya. Bukan tidak baik dalam pengertian memberitahukan tentang ketetapan Tuhan kepada bangsa-bangsa, bukan. Yang dikritik itu adalah caranya yang tidak baik. Ya ini lebih ngomong tentang efektivitas, efisiensi. Gitu ya. Ayat 18. Engkau akan menjadi sangat lelah. Nah, bayangkan dari pagi sampai petang. Ya benar ya. Berdiri di depanmu dari pagi sampai petang. Saudara yang tidak efektif juga yang nunggu capek. Yang melakukan pekerjaan ini dalam hal ini Musa juga lelah. Ya. Baik engkau, baik bangsa yang beserta dengan engkau. Ya, dua belah pihak tidak ada yang diuntungkan dengan sistem kerja yang seperti ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Nah, ayat 18 ini tidak berhenti sampai di sini saja ya. Kalau berhenti sampai di sini saja orang bisa mikir, oh ya wes, tidak usah dilakukan aja. Loh, pekerjaannya ini baik kok. Jadi membawa setiap permasalahan, terus menanyakan kepada Tuhan, keputusan apa ya yang sebaiknya itu harus dilakukan untuk menghadapi suatu problematik ini. Ya itu kan baik toh. Berarti tindakan ini tetap harus dilakukan. Cuma caranya yang harus dirubah. Gitu ya. Caranya yang harus dirubah. Nah yang 19 ngomong gini. Nah ini Yitro ini, mertua Musa ini punya sistem. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberikan nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Perhatikan ya. Musa harus mendengar nasihat daripada Yitro. Ya, walaupun Musa dipilih Tuhan secara langsung. Bukan tidak mungkin mertua Musa itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan daripada segala permasalahan yang Musa hadapi. Ataupun engkau wakilah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. 20. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi mendingan gini ya, kelihatannya pertama ini kan satu gitu ya. Jadi kelihatannya ini dikumpulkan orangnya, kemudian di briefing gitu ya. Di briefing secara massal. Jadi engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan. Jadi briefing secara massal ini. Sehingga ketika di briefing secara massal, kan enak ngomong satu kali semua nih denger. Ya. Ini teknik kepemimpinan seperti ini. 21. Di samping itu, maksudnya selain briefing massal tadi, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Nah, jadi ini mau diangkat jadi pemimpinnya. Orang-orang yang dapat dipercaya, trustworthy. Dan yang benci pada pengejaran suap. Karena gini, setiap segala permasalahan, kadang-kadang, atau bahkan seringkali, itu untuk memuluskan suatu perkara demi keuntungan pihak tertentu, itu pasti menggunakan uang. Jadi, mendingan cari pemimpin yang tidak doyan uang.
Cari pemimpin yang doyan uang, repot. Nanti benci pada pengejaran suap, ini tidak terjadi. Malah cinta pada pengejaran suap, tak karu-karuan nanti. Jadi cari orang-orang yang bisa dipercaya, yang mata ini tidak selalu hijau lihat uang gitu ya. Karena kalau lihat uang selalu hijau, kepingin sampai ngiler-ngiler gitu misalkan, tambah tidak peduli tentang kebenaran, tapi yang peduli adalah berapa uang yang bisa kamu kasihkan ke saya. Atau bahasa kerennya wani piro. Kayak gitu modelnya. Terus tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang. Dibagi-bagi ya. Yang punya kapasitas kepemimpinan luar biasa kasih tanggung jawab besar. Terus pemimpin 100 orang. Wah, jadi 100 orang ini nanti kumpul 100 orang ya, kumpul 10 kelompok, jadi ada si pemimpin 1.000 orang. Terus ada pemimpin 50 orang. Nah, 50 orang, berarti 50-50, dua ini tanggung jawab ya 100 orang. Terus ada pemimpin 10 orang. 10 orang, satu kelompok, 5 kelompok, jadi pemimpin 50 orang. Jadi kelompok selnya paling sedikit 10 orang. Ya, 10 orang. Sehingga dengan ngawasi 10 orang, permasalahan-permasalahan itu bisa cepat segera diselesaikan. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan ayat 22. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa-bangsa, maka segala perkara yang besar, yang sulit-sulit maksudnya ya, haruslah di hadapan mereka kepadamu. Mu itu maksudnya Musa. Karena kalau perkaranya itu memberikan efek dampak yang luar biasa besar, belum tentu orang yang pemimpin kapasitas 1.000 orang itu bisa menyelesaikan. Lawang ini nyangkut urusan 2 juta orang. Nah, 1.000 orang ambil 2 juta gak level nanti. Ya. Tapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dan demikian mereka meringankan pekerjaanmu. Jadi ini melatih orang untuk jadi pemimpin. Sehingga nggak sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor. Wah sih jadi atasannya ya pusing lama-lama kayak gini ya. Nah, pemimpin yang 10 orang ini bisa men-tackle daripada semua menghandle daripada masalah yang kecil-kecil. Kalau misalnya ada bermasalah, barusan lapor atasan, ya. Dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jadi orang-orang ini juga belajar ya. Pada waktu Musa mengadili, mereka lihat caranya Musa ini apa yang adili ya. Oh, kayak gini ya. Ini penting sekali ya untuk delegasi ya. Jadi pada waktu cara kita memimpin orang, pada waktu kita ngomong, memberikan keputusan, itu tahu. Itu hendaknya kita ngajak second layer kita gitu ya. Sehingga kita second layer kita tuh lihat caranya kita tuh memimpin orang, ngambil keputusan. Mereka lihat, oh caranya kayak gini. Jadi suatu saat nanti mereka bisa melakukan hal itu. Jadi kalau prinsip saya ya semakin banyak orang pintar dalam suatu organisasi itu semakin enak. Ya toh. Kadang-kadang orang itu takut kalau di dalam jajaran organisasinya itu banyak orang pintar. Takutnya apa? Mereka tuh takut kegeser. Saudara perhatikan kalimat ini baik-baik ya. Kalau Anda itu takut kegeser, artinya Anda itu takut untuk belajar lagi. Kenapa Anda takut kegeser? Soalnya Anda malas tuh belajar sesuatu yang baru. Karena suatu saat nanti kalau yang pintar ini mencapai kapasitas yang Anda penuhi, yang Anda capai juga, jadi sama, maka suatu saat orang yang di bawahmu itu melewatimu. Dan ketika melewati engkau, maka engkau akan merasa tersaingi. Jadi sebenarnya orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan orang-orang yang di bawahnya itu pintar-pintar, itu adalah orang yang tidak mau belajar something new. Sesuatu yang baru. Karena orang itu cukup 5 huruf ya. Males. Lanto. Males. Ya. Jikalau kamu berbuat demikian, ayat 23 ya. Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas. Jadi tidak perlu antrian panjang, itu tidak perlu. Jadi ini yang disebut dengan namanya desentralisasi ya. Kalau suatu organisasi itu sentralisasi, maka kalau yang di sentral ini pemimpinnya goyang, organisasi lah goyang lah. Ini tidak boleh. Ya sama kayak pemain sepak bola ya. Misalkan Barcelona terlalu mengandalkan Lionel Messi. Messi-nya misalkan cedera. Terus yang nganteni Messi siapa? Nggak ada. Repot nanti.
Barcelona barusan kapan hari digulung 8-2 itu. Pusing itu nanti. Nah, contoh misalkan klub Inggris ya, Tottenham Hotspur. Penyerangnya cuma satu, Harry Kane. Hari ini ketika saya mempersiapkan renungan pada hari ini, itu ngerekrut penyerang baru, backupan dari Benfica Portugal itu ya. Namanya, nah tujuannya perlu backup nih kalau misalkan Harry Kane-nya cedera. Nah ini gimana? Gitu. Padahal misalkan Tottenham Hotspur harus melalui daripada pertandingan-pertandingan misalnya Liga Inggris, Liga Eropa, Piala Liga, belum lagi nanti internasional European League misalkan. Itu semua harus dimainkan. Dan Harry Kane masuk daripada penyerang utama. Kalau main terus kayak gitu, ya modiar, nggak ada backupnya. Jadi dependensi atau sentralisasi terhadap satu orang pemimpin atau ketergantungan seseorang terhadap yang namanya satu figur itu harus dikurangi. Karena kalau tidak dikurangi, nanti jadinya organisasi itu tidak kemana-mana. Malah rentan rapuh. 24, ini luar biasa. Musa mendengarkan perkataan mertuanya. Ini penting. Dengarkan perkataan orang tua. Ini penting ini. Ya. Jadi Musa ini punya karakter yang rendah hati. Bukan berarti Musa itu yang dipilih. Kan yang diajak ngomong sama Tuhan itu langsung Musa. Bukan Yitro. Kadang-kadang orang ngomong gini. Waduh, kan yang mendapatkan privilege khusus itu kan saya. Bukan Anda. Waduh, kadang-kadang orang kayak gini terlalu sombong ya. Orang yang kayak gini, ini repot, nggak bisa berkembang. Contohlah Musa, pemimpin yang rendah hati, yang mau dengar perkataan daripada mertua Yitro ini ya. Kemudian dilakukannya segala yang dikatakannya. Lihat hasilnya ya. Ayat 25. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap. Wah, ini seleksi ya. Musa menjadi CHR, ya toh, Chief Human Resource. Milih orang-orang cakep, ya toh. Mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin. Nah ini sesuai, pembagiannya sesuai ya. 1000 orang, 100 orang, 50 orang, 10 orang. Jadi dari paling kecil, paling besar, nanti jadi 1000 orang. Gitu ya. Jadi memang dibagi-bagi, pasti ada training. Ya. Training dulu, di briefing, ketetapan-ketetapan Tuhan yang sudah jelasin seperti apa. Kalau misalkan ambigu kurang jelas, nanti langsung hadap ke Musa. Gitu kurang lebih. 26. Nah, tadi pun cuma Musa yang mengadili ya. Sekarang sudah kata gantinya orang ketiga jamak ya. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Wah, enak ya. Ini artinya apa? Banyak orang pintar yang seperti saya ngomong tadi. Banyak orang pintar itu lebih meringankan roda organisasi. Jadi prinsip ini prinsip Alkitabiah. Perkara-perkara yang sukar langsung mereka dihadapkan mereka pada Musa. Tapi perkara-perkara kecil dihadiri mereka sendiri. Lah enak toh. Ringan. Nggak sedikit-sedikit Musa. Sedikit-sedikit Musa. Oh, repot kayak gini. 27. Kemudian Musa membiarkan orang mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Jadi Musa menimba ilmu ya dari mertua yang datang ini ya. Mertuanya ini Yitro ini dari ini loh Midian. Midian ini daerah ini tanah Yasira Arab gitu sekarang. Ya. Kurang lebih daerah dari sana. Ya jadi inilah renungan harian pada hari ini. Artinya kita harus kerja smart, harus memperdaya gunakan orang-orang sekitar kita sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Training mereka, briefing mereka, perlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau ditempatkan sesuai dengan kapasitasnya, maka result yang terjadi itu akan sesuai dengan yang kita harapkan. Ada banyak di antara depan kita itu mungkin pekerjaan yang harus selesaikan. Kalau kita berpikirnya itu hanya, wah ini harus aku yang menyelesaikan, kalau enggak aku enggak bisa. Selamanya gak maju-maju, kalaupun bisa maju, jarang nih lambat. Jadi harus delegasi penting. Firman Tuhan hari ini belajar tentang prinsip kepemimpinan yaitu delegasi, bagi tugas, distribusikan pekerjaan, nanti report kepada atasan. Kalau ada masalah yang sulit, langsung ke Musa. Gitu ya kurang lebih. Tuhan Yesus memberkati.